Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Widianti. Di sini saya akan menjelaskan rasio-rasio keuangan pada peta Unilever Indonesia Tbk yang sebelumnya telah saya pelajari pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan atau ALK. Oke, sebelum menuju ke rasio-rasionya, di sini sudah dicantumkan laporan posisi keuangan ataupun neraca dan laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan membahas 4 rasio, yaitu rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Untuk rasio yang pertama yaitu rasio aktivitas. Nah, di sini sudah dicantumkan tabel hasil pengukurannya. Ada 7 jenis rasio yang akan kita bahas. Untuk yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover ini rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi dengan piutang. Untuk receivable turnover, penjualan kreditnya sebesar Rp38.611.401 dan rata-rata piutangnya yaitu Rp3.133.756. Nah, hasilnya yaitu 12,32 yang dibulatkan menjadi 12,32 kali. Receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2023 ini sebesar 12,32 kali, yang berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Kenapa dikatakan semakin baik? Karena pada tahun sebelumnya itu rasionya lebih besar dari yang tahun 2023. Sementara itu, untuk rata-rata industri sebesar 10 kali, yang berarti peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. Nah, lalu yang kedua ada hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Rumusnya yaitu piutang rata-rata dikali 360 dibagi dengan penjualan kredit atau jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Oke, 360 dibagi dengan 12,32 yang hasilnya yaitu 29,22 yang dibulatkan menjadi 29 hari. Rasio days of receivable juga baik untuk tahun 2023 selama 29 hari karena kurang dari 60 hari. Nah, artinya perusahaan mampu melakukan penagihan secara cepat atau tepat waktu. Nah, syarat-syarat yang digunakan di dalam days of receivable kali ini yaitu 2/20 net 60. Dengan demikian, hari rata-rata penagihan piutang dapat dikatakan baik. Lalu ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover ini rumusnya harga pokok barang yang dijual dibagi dengan persediaan atau penjualan dibagi dengan persediaan. Untuk penjualan sebesar Rp35.611.401 dibagi dengan persediaan yaitu Rp2.422.044. Untuk inventory turnover yaitu 15,94 yang dibulatkan menjadi 16 kali. Untuk rasio inventory turnover terlihat sebesar 16 kali pada tahun 2023. Sementara itu, rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali. Maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2023 karena di bawah rata-rata industri. Lalu di sini ada hari rata-rata persediaan atau days of inventory. Days of inventory ini rumusnya sama dengan days of receivable, yaitu 360. Di sini perputaran persediaannya yaitu 16, jadi 22,5 yang dibulatkan menjadi 23 hari. Lalu di sini ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi modal kerja. Untuk penjualan bersihnya yaitu Rp38.611.401, modal kerjanya yaitu Rp3.381.238. Untuk perputaran modal kerja yaitu sebesar 11,419 yang dibulatkan menjadi 11,42. Untuk rasio working capital turnover sebesar 11,42 dikali di tahun 2023, jika rata-rata industri working capital turnover adalah 10 kali, rasio perusahaan ini untuk tahun 2023 sudah cukup baik karena di atas rata-rata industri. Lalu ada fixed asset turnover, yaitu rumusnya penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva atau total fixed asset. Untuk penjualannya itu Rp38.611.401 dibagi dengan 9 juta
Rp310.734 yang menghasilkan 4,146 atau yang dibulatkan menjadi 1,46 kali, 1,5 kali. Nah, rasio ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industrinya. Artinya, si pengguna aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Lalu yang terakhir ada total asset turnover. Di sini rumusnya itu penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva atau total sales untuk penjualannya yaitu Rp38.611.401 dibagi dengan total aktifanya yaitu Rp16.664.086 yang menghasilkan 2,317 yang dibuatkan menjadi 2,32 kali. Nah, rasio total aset turnover pada tahun 2023 sebesar 2,32 kali, sementara itu rata-rata industri total aset turnover adalah 3 kali. Maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik, yang artinya perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Selain dari rasio aktivitas, ada juga rasio likuiditas. Sama halnya dengan rasio aktivitas, di sini juga disajikan tabel hasil pengukuran dari rasio likuiditas ini. Untuk rasio yang pertama dalam rasio likuiditas yaitu rasio lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, yaitu 6 untuk aktiva lancar sebesar Rp6.191.839. Untuk utang lancarnya yaitu sebesar Rp11.223.968. Hasilnya itu 0,55 yang dibuatkan menjadi 0,55 kali. Nah, rasio lancar atau current ratio dapat dilihat dari tabel current ratio-nya sebesar 0,55 kali. Ini ya. Hal ini dapat dikatakan kurang memuaskan karena berada di bawah rata-rata industri. Jika standar rata-rata industrinya untuk current ratio adalah 1 kali, current ratio perusahaan tahun 2023 dikatakan kurang baik. Lalu yang kedua ada rasio sangat lancar, atau quick ratio, atau rasio sangat cepat, atau asset gas ratio. Untuk quick ratio rumusnya itu current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Current assetnya sebesar Rp6.191.839 dikurangi dengan inventory-nya yaitu Rp2.422.044. Nah, untuk current liabilities sebesar Rp11.223.968. Nah, hasilnya yaitu 0,3358 yang dibulatkan menjadi 0,34 kali. Hasil rasio cepat pada tahun 2003 sebesar 0,34 kali. Jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka kondisi perusahaan dapat dikatakan kurang memuaskan. Lalu ada rasio kas atau cash ratio. Rumusnya yaitu cash or cash equivalent dibagi dengan current liabilities atau kas dan bank dibagi dengan current liabilities. Nah, untuk kas dan bank yaitu sebesar Rp1.020.598 dibagi dengan Rp11.223.968 yang hasilnya itu 0,09 atau 9%. Jika rata-rata industri rasio kas 5%, perusahaan berada dalam memuaskan karena masih di atas rata-rata industrinya. Lalu ada rasio perputaran kas. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Untuk modal kerja bersihnya yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar. Nah, di sini penjualan bersihnya itu Rp38.611.401 dibagi dengan aktiva lancarnya yaitu Rp6.191.839 dikurangi dengan utang lancar yaitu Rp11.223.968. Untuk penjualan bersih tadi Rp38.611.400 dan modal kerja bersihnya jadi Rp5.032.129. Nah, untuk rasio perputaran kas berarti hasilnya 7,672 yang dibuatkan menjadi 7,67 atau 8% atau 800%. Nah, hasil pengukuran rasio perputaran kas pada tahun 2003 rasionya sebesar 800%. Jika standar rata-rata industrinya 800%, yang berarti memuaskan karena sama dengan rata-rata industri. Lalu ada inventory to net working capital. Rumusnya yaitu inventory dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities. Untuk inventory yaitu sebesar Rp2.422.044 dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities-nya yaitu Rp5.032.129.
Nah, inventory to NWC ini yaitu 0,48 yang dibulatkan menjadi 48%. Nah, hasil pengukuran inventory to net working capital pada tahun 2023 adalah 48%, jika standar rata-rata industri inventory to net working capital adalah 45%, rasio untuk tahun tersebut berada dalam posisi yang baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu selain dari rasio aktivitas dan rasio likuiditas, ada juga rasio solvabilitas. Sama halnya dengan kedua rasio tadi, di sini juga disajikan tabel hasil pengukurannya. Untuk rasio yang pertama yaitu debt to asset ratio. Rumusnya yaitu total debt dibagi dengan total aset. Nah, total debt-nya ini di sini adalah Rp13.282.848 dibagi dengan total asetnya yaitu Rp16.664.086. Hasilnya itu 0,79 yang dibuatkan menjadi 0,80 atau 80%. Debt to asset ratio tahun 2023 yang sebanyak 80%, yang artinya dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman sebesar 49%, dan ini juga berarti sebanyak 41% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dia membandingkan dengan standar rata-rata industrinya yang 50%, kondisi perusahaan untuk tahun 2023 dinilai kurang baik, artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Nah, oke, di sini ada debt to equity ratio. Rumusnya itu total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, untuk total utang sebesar Rp13.282.848 dibagi dengan ekuitasnya yaitu Rp3.381.238. Hasilnya yaitu 3,928 yang dibulatkan menjadi 3,93 atau 353%. Debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp393 pada tahun 2023 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak Rp393% jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio adalah sebesar 300%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu ada long-term debt to equity ratio. LTDTER itu rumusnya long term debt dibagi dengan equity. Untuk long term debt-nya sebesar Rp2.058.880 dibagi dengan equity-nya itu Rp3.381.238. Nah, untuk LTDTER ini itu 0,068 yang dibulatkan menjadi 0,61 atau 61%. Lalu ada times interest earned. Times interest earned ini rumusnya EBIT dibagi dengan biaya bunga atau interest, atau EBIT ditambah biaya bunga dibagi dengan biaya bunga atau interest. Nah, sayangnya untuk times interest earned sendiri di laporan keuangannya tidak dicantumkan mengenai berapa besarnya biaya bunga pada perusahaan ini. Jadi untuk times interest earned kita asumsikan sebagai 0. Lalu ada fixed charge coverage atau FCC. Fixed charge coverage ini rumusnya itu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease. Nah, biaya bunga di sini dikatakan 0 juga. Jadi untuk EBT-nya yaitu Rp6.201.876.000. Untuk kewajiban sewanya yaitu Rp750.783. Nah, hasilnya itu Rp6.952.659 dibagi dengan Rp750.783. Itu 9,260 yang dibulatkan menjadi 9 kali. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 5 kali, untuk tahun 2023 sebesar 9 kali, dan ini dinilai baik karena masih berada di atas rata-rata industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Oke, ini merupakan rasio yang terakhir, yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu profit margin on sales. Ada dua, ada laba kotor dan laba bersih. Untuk laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan sales.
Yaitu 11.194.514 rupiah dibagi dengan 38.611.401 rupiah, yaitu 0,497, yang dibuatkan menjadi 0,50 atau 50%. Lalu ada margin laba bersihnya, yaitu earning after interest and tax atau EAIT dibagi dengan sales, yaitu untuk EAIT-nya itu Rp6.201.876, salesnya itu Rp38.611.401. Hasilnya itu 0,1606 yang didapatkan menjadi 0,16 atau 16%. Kondisi net profit margin perusahaan pada tahun 2023 adalah 16%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 10%, arti margin laba perusahaan tahun 2023 baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu di sini ada return on asset atau ROA, rumusnya yaitu AIET dibagi dengan total asset atau margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. AIT sebesar Rp6.201.876, total asetnya itu Rp16.664.086. Hasilnya itu 0,3721 yang diberikan menjadi 0,37 atau 37%. Nah, kondisi ROA yaitu sebesar 37% di tahun 2023. Jika rata-rata industri untuk return on asset adalah 50%, berarti margin laba perusahaan 2023 dikatakan kurang baik. Nah, rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Lalu ada ROE, rumusnya itu EIT dibagi dengan equity atau margin laba bersih dikali pengganda ekuitas. Nah, untuk EIT sebesar Rp6.201.876, equity-nya yaitu Rp3.381.238. Nah, hasilnya itu 1,834 yang diberikan menjadi 1,83 atau 183%. Jika rata-rata industri untuk return on equity atau ROE adalah 200%, berarti kondisi perusahaan baik pada tahun 2023. Hal ini disebabkan kondisi tersebut berada di atas rata-rata industri. Lalu ada ROI, rumusnya itu AIT dibagi dengan investment. AIT sebesar Rp6.201.876 dibagi dengan investmentnya yaitu Rp829.323. Rumusnya yaitu 7,478 yang dibuatkan menjadi 7,48 atau 748%. Nah, begitupun dengan ROI, jika rata industri untuk ROI adalah 500%, berarti kondisi perusahaan baik pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena kondisi tersebut berada di atas rata-rata industri. Nah, yang terakhir ada laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock. Nah, rumusnya itu laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Laba saham biasanya itu sebesar Rp7.232.830 untuk saham biasanya yaitu 126. Jadi untuk laba per lembar sahamnya itu Rp57.403. Untuk kondisi laba per lembar saham juga menurun dari tahun 2022 sebesar Rp57.608 ke tahun 2023 sebesar Rp57.403. Nah, dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu Rp205 per lembar saham, yang artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Kedepannya, manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.